tidak sekolah karena tidak punya uang atau biaya pendidikan. Di periode ketiga saya, kita diperhadapkan dengan masalah COVID. Semua orang tiarap, semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang sama ibu, untuk apa kita punya uang kalau tidur kita gelisah? Saya bilang kepada ibu, kepada anak-anak saya ini mau jadi pejabat karena mau nolong orang susah. Tidak mesti saya harus bahagiakan semua orang, tapi harus terima gaji puluhan juta kalau kemudian saya tidur di rumah saya dengan enak-enak, sementara orang yang memilih saya, orang yang mendoakan saya gagal tidur karena tidak makan pada saat saya tidak bisa lakukan itu. Saya tahan semua kerendahan anak saya. Jangan kalian pernah bangga punya orang itu aja jadi pejabat. Berbanggalah dengan kemampuanmu sendiri, anak. Saya sekolahkan bukan untuk menjadi orang kaya. Saya sekolahkan supaya kau bisa menjadi orang yang cukup bagi dirimu dan cukup membantu orang lain. Karena kekayaan itu bisa menyilaukan kita. Kekayaan itu bisa membuat kita menjadi kafir di hadapan Tuhan. Itu doa saya kepada keturunan saya, kepada seluruh keluarga aku yang hadir malam ini. Seperti itulah gambaran saya 53 tahun. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pak Wahab kapan naiknya ini? Terus jadi anggota DPR Kabupaten Kota. Saya jawab malam ini, masih banyak janji yang belum saya penuhi. Masih banyak orang yang mendoakan saya belum pernah tersentuh sesetpun atau doa dari saya. Sehingga harus saya menuntaskan kembali di tahun 2024-2029 kalau Allah menghendaki. Amin. Saya dan kita semua yang hadir di tempat ini lahir di dunia ini karena sumpah dan janji kepada Tuhan, dan kita akan kembali dengan sumpah dan janji. Saya juga ujung dari semua ini ada kematian. Saya hanya selalu berdoa kepada Ibu. Saya bangga kalau suatu saat kemudian hari aku menutup mata, hai permata hatiku, saya mau ada ribuan orang yang mengantar saya, ada ribuan orang yang mendoakan saya, ada ribuan orang yang merasa kehilangan saya. Karena itulah sejatinya manusia yang saya cita-citakan sejak saya jadi SD. Bapak Ibu sekalian yang salah, saya tidak pernah berambisi untuk menduduki jabatan. Tidak. Saya dalam berpolitik itu mengalir kayak air, digoncang kiri kanan, badai kiri kanan, saya hadapi saya. Tapi saya istiqamah, saya konsisten mempertahankan nilai-nilai persahabatan. Banyak orang bilang bahwa Pak Wahab dengan Pak Dhani itu sudah berpisah. Saya bilang nggak usah ya. Kami berbeda pilihan, tapi kami disatukan dengan cita-cita besar untuk membangun Kota Makassar. Keras dan lantang kita saling membela kepentingan politik. Tapi kepentingan politik itu di atasnya adalah kepentingan rakyat, kepentingan keumatan. Maka saat Pak Dhani dilantik yang kedua kalinya, orang terkaget-kaget. Ada urusan apa ini Pak Wahab kok bisa-bisanya itu dengan Pak Dhani? Yang kau tahu, yang kau lihat. Tapi yang kau tidak tahu, yang kau tidak lihat. Agama kita mengajarkan, lihatlah selalu yang kelihatan, tapi lihat juga, pandang juga yang tidak kelihatan. Karena di balik itu semua ada rahasia Tuhan, boleh jadi nikmat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang terjadi pada hari ini? Jangan sesali, jangan retak. Maju saja terus, solusi dunia ini agar kita menjadi lebih baik. Yang penting jaga silaturahmi. Saya digoncang dengan berbagai macam isu. Macam-macam isu, ini tahun politik. Kalau tahun politik itu pasti banyak isu. Macam-macam isu pasti menyerang saya. Dan kepada seluruh keluargaku, jangan kalian marah kalau saya difitnah atau dituduh macam-macam. Ketahuilah, saya adalah bagian dari kalian. Kalau kalian mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan itu, berarti saya pasti tidak akan melakukan itu. Biasa di dalam politik banyak jurus mabuk akan muncul. Tapi keluargaku,
3 periode kita buktikan berkat pertolongan Allah, semua kampanye hitam kita balik menjadi kampanye positif untuk kemenangan kita. Tidak mudah, Pak Wali sudah. Tidak mudah menjadi seorang politisi, butuh konsistensi. Selamat datang sahabat saya, abang saya, kakanda saya, teman dan sahabat politik saya, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto di Markas Laskar Anak Loronda Makassar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badi ya Allah. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ahlan wa sahlan bersama dengan Ibu, insyaallah berkah untuk kita semua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
Ya. Semoga Bapak Hani Wahab Tahir diberikan umur yang panjang, amin. Berikan dapatkan kesehatan, amin. Selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mabrur alfa mabrur, mabrur alfa mabrur, mabrur alfa mabrur, mabrur alfa mabrur. Sama-sama. Mabrur alfa mabrur, mabrur alfa mabrur, mabrur alfa mabrur. Bapak Abdul Wahab Tahir. Takbir. Takbir. Akbar Akbar. Selamat datang. Boleh duduk semua. Disampaikan kepada para jamaah untuk dapat duduk di tempatnya yang telah disediakan. Sekali lagi kami menyampaikan kepada jamaah untuk tidak dapat berdiri, tarik, duduk kembali di tempatnya. Ya. Boleh duduk semua. Di sini juga duduk. Selamat datang Pak Wali Kota. Sahabat saya, kakak saya, abang saya. Dalam banyak hal kami mengelola pemberitaan ini dengan penuh sukacita. Selamat datang Ibu Wali Kota, Ibu yang selalu bersahaja terhadap seluruh rakyat Kota Makassar. Kita doakan yang menjadi salah satu putri terbaik yang akan mewakili kita di DPR. Dari tadi ku cari kan. Laskar Nalorong itu bukan milik satu partai. Laskar Nalorong itu punya cita-cita dari desa. Laskar Nalorong semua untuk rakyat itu diinspirasi di rumah jabatan wali kota pada periode pertama Pak Hamdan Pomanto. Jadi kepada seluruh Laskar Nalorong, kalau saya katakan semua tokohnya hanya saya yang betul-betul melanjutkan cita-cita dan doa. Karena ini malam ini saya sengaja merefleksi mengumpulkan keluarga kita. Banyak hal yang ingin saya jelaskan kepada mereka. Karena politik ini kalau dipandang sebagai benda padat susah. Politik itu benda cair. Politik itu bisa menyelesaikan. Siapa saja bisa jadi kawan, siapa saja bisa jadi lawan. Yang penting silaturahmi dan komitmen. Saya dengan Pak Dhani berbeda pilihan dalam politik. Bahkan kami bisa dibantu. Tapi silaturahmi kita jaga. Kita jaga. Ini sebagian orang merasa tidak boleh karena tiba-tiba aja setelah Pak Dhani bilang saya kayak begitu ya silaturahmi. Kecuali masalah itu memang sudah diatur. Biar saya bilang kiri tetap di dua kanan. Susah. Ditambah pakai pada dulu. Itu satu ini kalau pada bilang pemegang saham. Itu susahnya kalau kita satu rumah dengan pemegang saham dua. Selesai. Bapak Ibu sekalian, politik itu soal dakwah jalan. Politik itu biasa mata kekuasaan. Kami dengan Pak Dhani digoncang berbagai macam fitnah dan masalah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih mampu tegak, berdiri, mengayomi seluruh penduduk kota. Orang bilang wali kota yang paling sibuk dia. Pada seluruh keluarga aku, dia termasuk salah satu wali kota yang diperbincangkan di Jakarta. Apa ini? Sedikit orang yang diperbincangkan di Jakarta. Akhirnya Mas. Saya juga mau diperbincangkan Jakarta, belum saatnya. Ternyata Hamdan Pomanto yang diperbincangkan. Pak Dhani lagi sibuk mengurus Makassar, tiba-tiba muncul namanya calon salah satu orang yang akan mengelola IKN. Coba bayangkan, kita tuh di sini sibuk sendiri. Coba bayangkan. Kalau Pak Dhani kemudian naik pangkat, naik tingkat, Allah menghendaki. Apa yang bisa kita lakukan? Kecuali berdoa.
Pilihan bisa berbeda, tapi satuannya pasti bisa. Ini refleksi 53 tahun padanya. Saya gambarkan kepada mereka, Pak Wali, Bu Wali, Ibu Camat, bahwa saya orang anak lorong asli. Saya pinjam itu kalimatnya anak lorong karena diinspirasi dari perjuangan padanya. Anak lorong lahir ini tahun 2015 di saat posisi pemerintahan Pak Dhani itu lagi digoncang oleh para promocora politik. Kami paham pada waktu itu. Alhamdulillah, Laskar Anak Lorong masih eksis saja. Orang kaget pada ini. Itu tanggal lahirnya Laskar Anak Lorong bertepatan dengan tanggal lahirnya Pak Wali Kota. Ya memang karena Laskar ini dibentuk untuk Pak Dhani. Dua tuh pemerintahan Pak luar biasa. Pas dengan Bunyi. Kita pasang pada. Ada dan kakak. Dan siapa yang menikmati? Rakyat yang menikmati perjuangan kita bersama dengan Pak Dhani. Kita tidak pernah menuntut apa-apa sama Pak Wali. Tolong Pak perhatikan rakyat. Kalau kita perhatikan ini rakyat sudah syukur nih itu Laskar Anak Lorong. Walaupun kadang-kala ibu juga ganggu-ganggu saya terus. Kan itu Pak Wali kan. Wali Kota ini. Susah memang Pak Wali. Kalau perempuan menetapkan pilihan, terbelah dunia ini tidak akan mungkin lagi. Dan begitu sebaliknya, kalau perempuan tidak suka kemana pun jungkir-jungkir di kalian mungkin akan jadi. Saya ini belajar Pak, 2 periode Pak Wali, mulai dari kolong kosong saya ini sekretaris Golkar. Dia menandatangani pencalonan Pak Munafar Republik dengan hormati kedua. Saya pasti, saya jaga, saya orangnya konsisten, saya orangnya seimbang. Taruhan integritas saya pilih Pak. Tapi ibu ini yang kumpulin semua orang untuk tidak pilih, tidak ikut, jangan ikut Bapak, ikut saya. Putaran kedua begitu juga. Woi, saya di sekretaris Golkar. Tanda tangan itu Pak Irman yang Andi Sunu. Dan urus pokoknya saya urus tapi Pak Dhani. Woi, yang jadi pejabat ini saya. Kok Anda yang Anda silakan kau urus jabatanmu, saya urus dari pemantau. Memang saya gila. Kepada seluruh keluarga aku, malam ini mayoritas perempuan yang hadir banyak. Hati-hati Pak kalau sama perempuan. Kalau dia sudah jatuhkan pilihan, nauzubillah min dzalik. Yang rasional tidak jadi rasional semua. Contoh ini, hari pencoblosan dikumpulin anak-anaknya dengan kemenakannya semua saat 2 mobil dibawa pergi ke TPS. Saya tinggal di rumah sendiri karena dia tahu pasti saya pilih bukan pilihannya. Tapi saya bersyukur karena punya permata hati seperti itu. Saya akan mengajarkan konsistensi dalam berjuang. Makanya juga diajarkan ke saya, beginilah konsistensi, masing-masing kebalik pilihan. Karena jagoan itu di mana-mana yang imam itu adalah laki-laki. Saya bilang ambil di imammu, saya tetap pilih pilihan. Disitulah letak kelebihan seorang perempuan. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Ibu Wali. Terharu sekali saya malam ini. Bilang di semua inspirasi apa yang ingin saya sampaikan. Saya hanya mau bilang kepada seluruh keluargaku, bagi-bagi nasi. belajarlah untuk memandang yang tidak kelihatan. Yang selalu memandang yang terlihat. Karena mau terjadi yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar dampaknya dan hikmahnya untuk kita. Karena jauh. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Bu Wali. Mohon perkenannya Pak untuk memberikan sambutan sedikit saja, biar 5 menit untuk refleksi. Lebih aku yang menyebabkan bila terkait selama 5 keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wala quwata illa billah.
Begitu juga tadi berdiri sama sahabat saya paling tepos di sini. Mama lagi lobet-lobet gitu. Yang saya hormati, di sini ada sahabat-sahabat saya, anggota DPRD Kota Makassar dan calon anggota DPRD Kota Makassar dan calon DPD RI. Di sini ada Pak Ruslan, ada nama kita Pak Sudin Rusli. Tadi bahasa salawat. Kenapa ini salawat saya indah sekali, ternyata barusan saya lihat dia udah bahasa salawat. Adinda Andi Suharnita dan ini Andi kita yang muda yang luar biasa, Al Hidayat Samsu dan saya Pak Ruslan semua sudah kenal juga. Saya bersama Ibu, saya mohon maaf saya terlambat, ada tutur tadi dan saya harus memimpin rapat tadi agar harus saya putuskan ini hari juga. Dan saya bilang sama Pak, saya pasti datang mau jam berapapun, dan alhamdulillah saya bisa menghadiri di ujung-ujung acara ini. Luar biasa tadi apa yang kita lihat dari refleksi 53 tahun sahabat saya Pak Wahab. Apa yang beliau ceritakan sebenarnya ini adalah kecintaan suami kepada istri yang luar biasa. Ini tidak gampang. Saya kadang-kadang cemburu juga sama Pak Wahab. Saya ini Pak Wahab, saya bilang sama istriku, makin banyak orang cantik saya lihat, makin cantik saya istri saya. Saya berpikir sudah mesra betul saya sama istri saya. Ternyata lebih mesra Pak Wahab. Karena kemesraan itu diuji di dalam fase-fase politik yang sulit. Tidak gampang. Jadi Pak Wahab inilah the real leader. Pemimpin yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memimpin rumah tangga dengan perbedaan pandangan politik, itulah yang paling susah. Apalagi memimpin mama-mama sekarang ada. Saya bilang tadi saya rapat para jenderal yang akan datang, hampir 50 jenderal seluruh dunia datang. Khusus mengenai yang lain saya urusin detail-detail. Tapi ladies program saya tidak campur. Kalau ladies program ibu semua punya urusan itu, saya tidak mau campur kalau ibu-ibu. Kalau bahaya tuh kalau kita campur dan itu urusannya. Padahal dengan jenderal-jenderal, rupanya jenderal-jenderal juga begitu. Dia bingung juga. Kalau ladies program jangan campur, biarkan ibu-ibu yang ibu berurusan. Kebetulan Kota Makassar dipilih, dipercayakan menjadi tuan rumah latihan Angkatan Laut seluruh dunia. Sebelumnya itu tahun lalu ada 13 negara datang, tapi yang sudah confirm sekarang 33 negara dan kemungkinan 40 negara. Jadi tadi kami Jenderal mengatur banyak hal untuk detail-detailnya. Kemungkinan juga Bapak Presiden hadir. Terima kasih Pak Wahab. Tentunya usia 53 tahun ini usia yang sangat matang, dan saya kira banyak yang saya belajar dari beliau, terutama bagaimana menangkap angle peristiwa politik dengan bijak. Dan sedikit orang yang bisa menangkap itu. Kadang-kadang orang menangkap pada pandangan yang lurus, tidak pada angle yang lengkap, sehingga tafsir-tafsir politik itu bisa diolah menjadi hal-hal yang produktif. Saya punya satu semangat berpolitik yang sama. Yang tadinya saya orang paling benci politik. Apa ini politik? Sampai pada satu saat saya membaca apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kalau orang yang paling berbahaya di dalam politik itu jika orang baik
tidak peduli terhadap politik, maka politik itu akan diisi orang-orang jahat.